Saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Ditantang sama Alvin Lim gimana kok yang 3M? Alvin Lim tantang apa? Yang itu yang 3 miliar itu kok yang ramen maksudnya. Apa sih isinya? Ini Isinya ya? kalau tidak salah menyiram. Jangan loh. Yang 3M bayar 3M mau gak gitu kok gitu. Maksudnya kalau nyiram nanti membuka, merasakan apa yang rasakan Agus, nanti dikasih 3 miliar. loh kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh kok nantang, ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu boleh lo, jangan lo. Saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Saya dan LQ Indonesia Law Firm, ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Ditantang sama Alvin Lim gimana kok yang 3M? Alvin Lim tantang apa? Yang itu yang 3 miliar itu kok yang ramen maksudnya. Apa sih isinya? Ini Isinya ya? kalau tidak salah menyiram air keras ke ini ke mata sendiri. Ke, Jangan loh. yang 3M bayar 3M mau gak gitu kok gitu. Maksudnya kalau nyiram nanti membuka, merasakan apa yang rasakan Agus, nanti dikasih 3 miliar. loh kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh kok nantang, ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Jangan loh. Ya, tolonglah, jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Bang, kemarin kan perdamaian bisa dibilang udah deadlock ya, Bang? Ya. Dan bahkan Novi juga melakukan walkout dari perdamaian itu. Ya. Tanggapan Abang seperti apa sih Bang melihat ini? Oh, kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang suka sama suara saya dia. Janganlah gitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhad ya, gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Karena memang kita nggak tahu ya kenapa si Teknopi ini tiba-tiba walk out padahal penandatanganan untuk isi dari surat-surat apa yang mau mereka kesepakatan itu dari tim mereka juga, dan si pengacaranya Teknopi juga sebenarnya udah mau sepakat juga untuk ada perdamaian ini. Tiba-tiba Teknopi walk out, akhirnya semua buyar, nggak jadi kesepakatan dan tidak ada selesai nih ujungnya masalah-masalah ini. Makanya si
Farhad Abbas tiba-tiba bilang Teh Novi jahat. Terus kemudian si Agus juga nangis teriak kalau bilang si Teh Novi ini aduh jahat katanya gitu. Aduh, pokoknya nggak selesai ini masalah kalau nggak ada kesepakatan dari semua pihak, baik Densu, Teh Novi, Agus, Farhad dan lain sebagainya. Jujur gue makin sebel ketika tahu alasan kenapa Teh Novi walk out dari acara mediasi kemarin. Dan menurut gue itu udah gak masuk akal banget isi dari perjanjian itu. Ini dia isi dari perjanjian yang diajukan oleh pihaknya Agus kepada Novi untuk ditandatangani, yang dibagikan sama Densu di story dia kemarin. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi lu bayangin kalau duitnya udah habis, kita harus donasi ulang. Lanjut, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Intinya kalau si pihak Agus itu meninggal dunia, terus akan dilanjutkan sama ahli waris. Anjir, ini dia maunya nih penggalangan dana sampai 7 turunan Agus nih, gue yakin nih. Fix definisi orang nggak tahu diri. Jadi itulah alasan Teh Novi walk out dari acara itu. Acara apa itu? Acara menjebak itu. Yakin kalian mau donasi yang kedua buat si pihak Agus? Mending ke orang yang bener-bener membutuhkan aja sih saran gue. Kan pihak Agus sudah banyak pengacara tuh, mereka aja yang sumbangan gitu. Apalagi pengacara itu kan kaya-kaya, mereka aja sumbangan pupuan buat Agus berobat. Ngapain kita? Terus kalau ada yang bilang yang di komentar, udah Teh Novi ikhlasin aja biar nggak berlarut-larut, nggak gitu konsepnya. Teh Novi menjaga nama baik dan menjaga amanah para donatur biar duitnya nggak disalahgunakan kayak gini. Nanti kalau buka donasi lagi orang bakal nggak percaya kalau terus-terusan diikhlasin nanti disalahgunain lagi. Emang ada orang mau donasi lagi? Jadi menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen di bawah deh. Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Novi, berarti bukan demi kemanusiaan tapi demi duit, ya Pak Alvin. Meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Novi, berarti bukan lagi kemanusiaan tetapi duit. Mau Densu atau mau si Novi, ya kan, kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo, kapan saya bawa? Dia mau mobil Mercy, saya kasih 3 miliar. Mau cash, saya kasih, saya bawa cash. Ini kok Alvin ngapain kok kayak gitu kok, nantangin atau ngapain nih? Nyuruh-nyuruh orang buat ngerasain kayak Agus. Lah dia mulutnya nggak kayak Agus. Agus begitu awal karena mulutnya sendiri yang nggak bisa ngejaga omongan. Kalau kok Alvin beneran ada uang 3M atau mobil mewah itu, ya kasih aja ke Agus. Nggak usah repot-repot buka donasi, nggak usah repot-repot ngerebutin duit donasi itu. Kan kelar masalah, nggak jadi panjang kan? Maksud gue omongan orang yang ngerti hukum apakah kayak gini, apakah pantas buat diucapin di tengah umum kayak gini? Kalau kita ulas balik masalah awal gara-gara ada keributan ini, itu uang donasi dibagi-bagiin nggak sesuai keinginan, nggak sesuai permintaan di awal buat sembuhin mata. Jadinya heboh tuh, dana disalahgunakan. Emang kalau udah donasi bukan haknya si donatur, tapi itu duit awalnya buat apa? Berarti dia bohong dong. Janjinya buat pengobatan malah buat bayar rumah, belanja ini belanja itu. Kayaknya benar kata ibu ini nih, gue setuju banget nih. 200 rupiahnya boleh donasi kak? Boleh, asal jangan kasih ke Agus. Benci kan? Itu manusia gak tahu diri.
Nah guys, jadi pertemuan antara pihak Teh Novi dan juga Agus ini akhirnya menuai pro dan kontra, apalagi setelah Teh Novi wall out dari pertemuan tersebut. Dimana menurut Teh Novi perjanjian yang dituliskan dalam pertemuan itu sangat tidak etis, dimana di sana dia mengatakan bahwasanya jika uang donasi sekarang yang ada pada Teh Novi itu sudah habis terpakai untuk penyembuhan dan juga pengobatan mata Agus, maka Teh Novi harus melakukan donasi ulang untuk tahap selanjutnya dan begitu pun seterusnya, dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Nah, secara tidak langsung pihak Agus ini memaksa Teh Novi untuk membuka donasi kembali untuk Agus. Padahal kita tahu dengan kondisi yang saat sekarang ini aja, donatur sudah enggan untuk memberikan donasinya kepada Agus. Apalagi dalam perjanjian itu diminta untuk Teh Novi melakukan dan mengadakan donasi terus-menerus dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ini mah jatuhnya udah bukan donasi lagi, tapi pemerasan secara paksa oleh pihak Agus kepada Teh Novi, dan wajar saja tindakan Teh Novi untuk wall out itu dilakukan. Namun setelah wall outnya Teh Novi itu, tiba-tiba Agus ngamuk dan marah-marah. Di sana Agus meluapkan amarahnya kepada Teh Novi dan juga semua netizen dan warganet yang selama ini mengecamnya. Di situ Agus mengatakan bahwa dia ini orang buta, kenapa dia selalu saja mendapatkan kecaman dari dunia. Padahal tindakan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang kepadanya itu juga ulah dari tingkah lakunya sendiri, yang tidak tahu diri dan terima kasih kepada Teh Novi dan juga para donatur yang sudah membantunya dari awal. Apalagi di sana Agus juga berteriak kalau dia itu buta dan tidak seharusnya diberlakukan seperti itu. Padahal kita tahu ya bahwasanya kemarin juga dalam beberapa pertemuan Agus dengan pengacaranya atau juga dengan media juga terlihat bahwa penglihatannya itu biasa-biasa saja, tidak seperti orang buta. Jadi jangan sampai nanti kata-katanya menjadi doa dan jadi buta beneran. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut guys? Apakah kalian setuju dengan tindakan Teh Novi yang wall out ketika pertemuan dengan pihak Agus? Atau kalian lebih setuju Teh Novi menandatangani perjanjian tersebut yang sebenarnya itu kurang masuk akal dan logis? Silahkan guys, tinggalkan pendapat dan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.